Kita melanjutkan apa yang terputus ya di TikTok 3. Sudah sampai di keturunan Nuh, garis keturunan perempuan yang Tuhan janjikan. Di dalam perkenanan Tuhan, karena Nuh hidup bergaul erat dengan Tuhan, Nuh tetap adalah keluarga berdosa. Alkitab mencatat bagaimana Nuh tetap pernah menyakiti hati Tuhan. Dia minum anggur sampai mabuk. Tetapi di dalam keberdosaan keluarga Nuh, Tuhan berbelas kasihan, memberikan keluarga berdosa, keluarga Nuh yang berdosa pengharapan, sekaligus memberikan anugerah kepada keluarga Nuh untuk menjadi garis keturunan perempuan yang akan meremukkan garis keturunan ular itu. Nuh punya 3 anak, dan dari 3 anak ini, ada satu garis keturunan yang dipilih untuk menjadi penerus garis keturunan perempuan. Siapakah dia? Ya, garis keturunan Sem. Ya. Garis keturunan Nuh melalui Sem, kemudian melahirkan Eber, Pelek, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, dan nanti akan melahirkan bangsa Israel. Ini adalah garis keturunan perempuan yang Tuhan pilih. Keluarga demi keluarga, keturunan demi keturunan. Kemudian sampailah kepada bangsa Israel. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, kita mau lihat dulu kisah keluarga Abraham. Ya. Kalau kita baca di Kejadian 12 sampai Kejadian pasal 22, kisah tentang keluarga Abraham. Keluarga Abraham itu keluarga yang dipilih Tuhan untuk menerima janji. Janji akan menjadi bangsa yang besar. Janji akan power. Janji akan kekayaan yang besar. Tetapi Abraham bukan keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam jatuh bangun kisah Abraham itu dicatat berapa kali Abraham itu gagal. Berapa kali Abraham percaya tetapi ragu-ragu lagi. Dan kemudian Tuhan kuatkan lagi. Berapa kali Abraham melakukan kesalahan demi kesalahan. Dia bohong soal istrinya. Dia dengarkan perkataan istrinya dengan mengambil Hagar sebagai istrinya. Banyak sekali kebobrokan keluarga Abraham yang menjadi penggambaran bahwa Abraham itu pun keluarga berdosa. Tetapi Tuhan beranugerah di tengah-tengah kehidupan keluarga Abraham. Ya. Maka kemudian di dalam cerita Abraham lahirlah Ishak. Ishak yang adalah anak perjanjian melahirkan Yakub dan Esau. Antara Yakub dan Esau, Tuhan memilih Yakub untuk melanjutkan garis keturunan perempuan ini, ya, sampai kepada Israel, Daud, dan Yesus Kristus. Inilah garis keturunan perempuan proto-evangelium yang diceritakan di kitab Kejadian. Ya. Indah sekali ya, garis keturunan yang Tuhan jaga sampai akhirnya lahirlah Yesus Kristus. Apakah karena kekuatan keluarga Abraham? Bukan. Keluarga Abraham itu juga sama. Keluarga yang bobrok, yang menunjukkan gambaran keluarga berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan keluarga Abraham, ya, Tuhan beranugerah hadir di tengah-tengah mereka, membawa Abraham kepada pengenalan akan Tuhan, kepada iman yang sejati, sekalipun harus melewati banyak tantangan dan pergumulan. Jadi ketika dengar keluarga Abraham, bukan cerita indah karena keluarga Abraham baik. Keindahan keluarga Abraham karena ada Tuhan Allah di sana. Sama dengan keluarga kita juga. Yesus Kristus, keturunan perempuan yang dijanjikan itu di dalam Kejadian 3 ayat 15, hadir di tengah-tengah keluarga kecil Maria dan Yusuf. Ya, ini cerita Natal yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Natal itu adalah tentang lahirnya bayi Yesus untuk keampunan dosa manusia. Keindahannya adalah bayi Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Kenapa harus di tengah-tengah keluarga?
Kenapa harus di tengah-tengah keluarga yang baru saja mau menikah? Di tengah-tengah keluarga yang baru mau dibentuk. Karena Tuhan mau memperbaharui konsep pernikahan. Karena Tuhan mau hadir untuk memberkati pernikahan. Tuhan mau hadir dan memulihkan pernikahan. Dosa merusak keluarga, dosa merusak pernikahan. Tapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga untuk memberikan pengharapan di tengah-tengah keluarga. Seindah sekali ya, garis keturunan perempuan yang akan meremukkan keturunan ular. Pertama-tama lahir di tengah-tengah keluarga. Maka anak-anak, sepanjang cerita yang tadi, satu cerita yang berkesinambungan, adakah pengharapan bagi orang berdosa dengan keluarga berdosa? Ya, ada. Tuhan Yesus itulah pengharapan di tengah-tengah keluarga berdosa. Janji proto-evangelium, janji akan kedatangan Kristus, keturunan perempuan yang akan mengalahkan kuasa dosa di tengah-tengah keluarga. Itulah pengharapan bagi orang berdosa di tengah-tengah keluarga berdosa. Pengharapan bagi keluargamu dan keluarga kita semua. Kembali ke pertanyaan ibu yang pertama, di mana keadaan keluargamu saat ini? Adakah pengharapan? Sekalipun kita mungkin berpikir kita punya keluarga ada di nomor 1, tapi tidak selalu ada di nomor 1 karena mereka orang berdosa. Adakah pengharapan untuk keluargaku? Iya, ada pengharapan. Tuhan Yesus itulah pengharapan di tengah-tengah keluarga. Apa aplikasi nyata? Waktu kamu lihat keluargamu, mama bapakmu, berkelahi, berantem, tidak rukun, saling menyakiti satu dengan yang lain. Bagaimana kamu merespon? Apakah engkau penuh dengan frustasi? Apakah engkau hidup dan mencari kesenangan dan ketenangan di hal-hal yang tidak bermakna? Engkau lari meninggalkan Tuhan. Bahkan engkau bisa mungkin kecewa terhadap Tuhan. Kenapa aku harus tinggal di tengah-tengah keluarga yang seperti itu? Punya mama dan papa yang begitu. Ada nggak sih pengharapan buat keluargamu? Ada. Tuhan Yesus itulah pengharapan. Maka ketika mama dan papamu bertengkar, hiduplah dalam pengharapan. Berdoalah supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Hidup di dalam hidup mamamu, hadir di tengah-tengah hidup papamu, tinggal di dalam hati papamu, tinggal di dalam hati mamamu, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka pasti akan berubah. Apakah ini yang engkau alami? Punya mama cerewet minta ampun, gak pernah bisa mengerti anak-anak. Atau punya kakak, atau punya adik, punya abang, punya papa, om, tante, begitu, yang rasanya menyulitkan kehidupanku. Apa yang biasa kamu lakukan? Membalas? Akhirnya bertengkar? Masa bodoh? Hidup sepertinya tidak punya pengharapan? Jangan, nak. Hiduplah sebagai orang yang berpengharapan. Pengharapan apa yang kumiliki? Pengharapan bahwa kalau Tuhan hadir, pasti tidak begini. Kalau Tuhan memenuhi hati mama papaku, kalau Tuhan memenuhi hati kakakku, adekku, kalau Tuhan mengisi hati orang tuaku, keluargaku, maka pasti akan ada perubahan sikap. Maka berdoalah. Dengan pokok doa, satu saja. Berdoa supaya Tuhan Yesus memenuhi hati keluargamu, termasuk memenuhi hatimu, termasuk memenuhi hidupmu. Kalau pokok doa yang selama ini sering kamu doakan adalah supaya sehat, supaya bahagia, supaya baik-baik saja. Jangan. Mari berdoa supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu, memenuhi hidup mama dan papamu, karena dialah pengharapan di tengah-tengah keluarga.
Cuma Tuhan Yesus pengharapan di tengah-tengah keluarga. Kalau engkau merindukan keluargamu mengalami hal yang seperti ini, cuma satu kuncinya. Semua orang, semua anggota keluarga harus kembali kepada Tuhan, harus dipenuhi, harus dipimpin, harus beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Kalau ada kamu yang bilang, Bu, aku sudah berdoa supaya bapakku ini bertobat, mamaku ini kembali ke jalan yang benar, gak pernah tuh berubah-berubah, capek aku berdoa. Mungkin Tuhan ingin kamu berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sering lagi, lebih setia lagi, lebih lama lagi. Atau memang keluargamu tidak mungkin berubah lagi. Tapi Tuhan mau yang berubah adalah kamu. Tuhan mau yang berubah adalah kita. Karena kita nggak bisa memilih tinggal di keluarga mana. Tapi kita bisa memilih akan membangun keluarga seperti apa. Mulai dari hari ini, cara kamu bergaul, cara kamu bersikap, cara kamu memandang pernikahan akan menentukan kamu akan membangun keluarga seperti apa 10-20 tahun lagi. Dimulai dari sekarang, tak bisa tunggu nanti. Ya, ibu nggak tahu apakah di antara kalian sudah ada yang berpacaran, yang mulai dekat-dekat, mulai memikirkan suka-sukaan begitu, atau punya konsep-konsep tentang keluarga. Kamu nggak bisa memilih keluargamu, dan kamu nggak punya power untuk mengubah keluargamu. Cuma Tuhan yang sanggup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kamu bisa mengubah kehidupan keluarga yang akan kamu bentuk nantinya. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan Tuhan memimpin hidupmu. Maka kamu pasti akan dipertemukan dengan laki-laki yang juga dipimpin oleh Tuhan hidupnya. Maka kamu akan membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, maka bergumulah di dalam Tuhan. Satu hal yang jadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Tuhan Yesuslah sumber pengharapan bagi keluarga berdosa.